Kristen taunya mereka selamat masuk surga karena dosanya sudah ditebus oleh Yesus di atas kayu salib. Kira-kira, ini cuma kira-kira nih, saya cuma ngajak ngobrol doang nih. Kira-kira, kalau memang benar Yesus itu Tuhan, sebelum Yesus turun ke bumi, ya, Yesus tahu nggak kira-kira dia bakal mati di atas kayu salib? Harusnya tahu. Dia Tuhan, kalau dianggap Tuhan nih, harusnya Yesus tahu dong. Berarti kalau dia tahu, berarti dia melakukan aksi apa kalau gitu? Dia tahu, kalau saya turun ke bumi, saya akan mati di atas kayu salib, bagi dari ketiga gitu ya misalnya. Berarti kan dia tahu dia akan mati. Siap. Udah siap mati kan? Boleh nggak saya sebut itu bunuh diri? Boleh nggak? Dia tahu dia mau mati. Misalnya contoh, saya mau menyelamatkan saudara-saudara saya. Contoh lah, di film juga banyak lah ya, model-model begitulah. Kalau tidak ada salah satu orang yang melakukan, yang lain mati semua. Tapi dia mengorbankan dirinya sendiri untuk menyelamatkan orang lain. Kan mirip seperti itu kan konsepnya. Orang yang mengorbankan dirinya sendiri untuk menyelamatkan saudara atau temannya, bisa nggak aksinya disebut aksi bunuh diri? Kalau pakai akal logika sehat gitu. Shalom, salam jumpa dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Menanggapi Donditan lewat video-video short yang selalu tampil di YouTube, itu sesuatu yang sangat menarik karena dia selalu menggunakan filsafat, ya, logika untuk membandingkan apa yang ada di Alkitab dengan filsafat dan juga logika manusia. Salah satunya yang ingin saya tanggapi adalah dia sedang berbicara dengan seorang perempuan dan dia berkata bahwa Yesus itu bunuh diri, ya, karena dia memposisikan dirinya sebagai orang yang mati untuk orang lain. Nah, apa yang disampaikan oleh Donditan ini sebenarnya sesuatu yang sah-sah saja karena dia bukanlah orang Kristen. Dulu dia Kristen tetapi sekarang sudah menjadi seorang Muslim. Tetapi kita akan coba membandingkan dengan apa yang dicatat di dalam Alkitab. Alkitab mencatat dengan jelas bahwa ketika manusia itu jatuh dalam dosa, maka manusia itu membutuhkan seorang juru selamat. Nah, juru selamat yang datang ke dunia adalah orang yang harus melakukan karya penebusan. Bagaimana penebusan itu dilakukan? Caranya adalah dengan disalibkan. Nah, bagi orang-orang non-Kristen, salib adalah memang suatu hal yang sangat-sangat hina atau sesuatu yang sangat bertolak belakang dengan kebenaran. Karena kalau Yesus itu adalah juru selamat, buat apa dia mati, ya, di samping daripada orang-orang berdosa? Bahkan juga kenapa dia itu harus naik ke Golgota untuk disalibkan? Sebab salib itu adalah simbol dari seorang yang sangat-sangat berdosa yang sudah melakukan kejahatan sehingga dia pantas untuk disalibkan dan dihukum mati. Nah, kita akan belajar dari firman Tuhan. Kalau kita lihat Alkitab di dalam Matius pasal 16 ayatnya yang ke-21 sampai ayatnya yang ke-22. Saudara perhatikan, sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Rasul Petrus sendiri, dia tidak ingin supaya Yesus itu pergi ke Yerusalem, dia ditangkap, kemudian dia itu dibunuh. Nah, ini sesuatu yang bertolak belakang dengan filsafat manusia dan juga dengan logika manusia. Karena masa dia adalah Tuhan, dia harus mati di kalangan orang-orang berdosa, dan cara matinya adalah disalibkan. Dan apa yang Donditan sampaikan, Yesus itu seperti orang yang melakukan bunuh diri karena dia mati untuk orang yang lain. Nah, ini yang ada di pikiran daripada Rasul Petrus pun juga pada waktu itu. Dia lupa di ayatnya yang terakhir firman Tuhan berkata bahwa Yesus itu dibunuh, tetapi Yesus pun juga akan dibangkitkan. Siapa yang membangkitkan dia? Allah yang membangkitkan dia dalam konteks dalam keadaannya sebagai manusia. Tetapi keilahiannya dia itu tidak pernah mati. Yang mati itu adalah tubuh jasmani,
tubuh inkarnasi atau tubuh dagingnya dia. Tetapi kealahannya, keilahiannya itu tidak mati. Nah, jadi Yesus tidak melakukan bunuh diri. Karena kalau bunuh diri pasti dialah yang akan, ya, secara logika manusia, contoh yang sederhana, dialah yang akan mengambil sebuah benda tajam atau pedang untuk menusuk dirinya dan dia mati. Tetapi kenyataannya adalah imam-imam kepala tua-tua Yahudi, bahkan orang-orang Yahudi yang menyerahkan dia sehingga dia ditangkap, dia dibunuh, dan dalam keadaan sebagai manusia yang menderita, dia sangat-sangat terhina. Tetapi dia tidak melakukan bunuh diri. Justru dia melakukan itu karena memang sesuai dengan apa yang dikatakan di dalam Alkitab. Sebab Alkitab berkata bahwa tanpa adanya penumpahan darah, tidak akan ada yang namanya pengampunan dosa. Nah, saudara akan lihat lagi apa yang saya jabarkan di dalam Yohanes pasal 10, ayat 17 sampai ayat 18. Alkitab berkata, Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Saudara perhatikan, ayatnya yang ke-18 menyatakan bahwa tidak ada seorang pun yang mengambil nyawa daripada Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau tidak ada yang mengambil, bagaimana Don Ditan mengatakan bahwa Yesus itu melakukan bunuh diri? Itu sesuatu yang tidak alkitabiah. Dan Alkitab berkata bahwa dia memberikan menurut kerelaannya atau kehendaknya. Tapi dia pun juga bisa yang namanya untuk, ya, berkuasa, ya, mengambilnya kembali. Kenapa dia berkuasa untuk mengambil kembali nyawanya? Karena dia adalah Allah, dia adalah Tuhan. Siapa yang sama seperti Tuhan Yesus Kristus? Tidak ada, saudara-saudara, ya. Nabi-nabi dalam perjanjian lama, semuanya itu mereka mati dalam keadaan sebagai manusia. Tetapi Yesus ketika dia mati dalam keadaan sebagai manusia, dia itu bangkit dari antara orang mati karena dia pun juga adalah Allah, dia pun juga adalah Tuhan. Jadi kalau ada orang-orang seperti Don Ditan atau orang-orang non-Kristen yang menuduh bahwa Yesus Kristus itu dibunuh, Yesus Kristus itu melakukan bunuh diri, bahkan juga masa dia Tuhan kok mati. Lah, itu yang menjadi tugas daripada dia. Karena untuk menyelamatkan manusia yang berdosa, maka dibutuhkan seorang juru selamat yang adalah dari sorga dan tanpa adanya dosa. Yesus tidak berdosa. Saudara baca Alkitab, ya, saudara meneliti, ya. Bahkan Petrus berkata bahwa dosa pun juga, tipu pun juga tidak ada di dalam bibir mulutnya. Saudara bisa bayangkan siapa yang seperti Tuhan Yesus Kristus? Tidak ada. Jadi apa yang dikatakan oleh Don Ditan itu tidak alkitabiah, ya. Dia bisa menyatakan itu dengan sebebas-bebasnya karena dia tidak mengenal Tuhan Yesus, ya. Bahkan orang-orang yang mendengarkan dia, yang mengikuti dia, mereka tidak belajar firman Tuhan. Kalau mereka belajar firman Tuhan, saya yakin mereka adalah orang-orang yang tahu apa yang dikatakan oleh Alkitab. Dan itulah Tuhan yang disembah, yang dipercaya oleh orang-orang Kristen, ya. Bukan Tuhan yang mati, tetapi Tuhan yang hidup, ya. Tuhan yang datang dalam keadaan sebagai manusia, mengambil rupa manusia, yang menjadi daging, tetapi dia tidak berdosa. Siapakah seperti Tuhan Yesus Kristus? Tidak ada, ya. Dia datang, dia mati, tetapi dia pun juga bangkit dari antara orang mati. Bahkan dia sudah ada di sorga, dan Alkitab berkata dia sedang menyediakan tempat bagi kita yang percaya kepadanya. Ingat, tempat di sorga hanyalah diberikan kepada orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Menurut Yohanes 14 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Jadi orang yang tidak percaya kepada Yesus, ya, minta maaf, saudara tidak punya tempat di dalam kerajaan sorga, ya. Sorga hanyalah milik daripada murid-murid Kristus atau orang-orang Kristen, orang percaya, ya. Menurut keyakinan iman Kristen, hanya orang-orang yang percaya kepada Yesus adalah Tuhan Allah dan Juru Selamat. Mereka adalah orang-orang yang berhak untuk ada di sorga bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Karena Yesus berkata,
Dia mau supaya di mana dia berada, kita pun juga berada bersama dengan dia. Puji Tuhan, ini tanggapan singkat dari saya untuk apa yang disampaikan oleh Don Ditan. Ya, jadi Yesus tidak bunuh diri, tapi dia menyerahkan nyawanya. Dan ingat, dia pun juga berhak untuk mengambil kembali nyawanya, dan itu terbukti. Dia hidup karena bangkit dari antara orang mati. Tuhan memberkati.